Baik, pernah nggak sih kalian ngebayangin sudah belajar mati-matian, kemudian sudah lembur, malam belajar sampai subuh, tapi ketika kalian menghadapi satu pertanyaan dari penguji itu langsung otak itu loading 404 not found gitu ya, langsung otak itu nge-freeze. Ayo, pernah nggak? Sini, mari kita kenalan dulu dengan saya akan memaparkan 3 pertanyaan ya, agar ketika sidang skripsi kalian tidak loading gitu ya untuk menjawabnya. Yang pertama itu pertanyaan klasik ya, kenapa? Nah, ini merupakan pertanyaan yang masih fundamental ya. Di sini penguji tidak ingin mengganti judulmu, tetapi ingin lebih tahu kenapa alasan dalam pengambilan judul penelitianmu. Untuk tips menjawabnya ya, itu jangan saya karena disuruh dosen pembimbing satu untuk mengambil judul penelitian ini, jangan ya. Jadi jawab sesuai dengan fenomena, sesuai dengan kondisi yang ada, yang kamu temukan di lapangan, yang nantinya bisa diselesaikan dengan metode yang akan kamu pakai gitu ya. Kemudian pertanyaan tentang gap research ya, atau keaslian gitu ya, atau celah. Apa bedanya penelitianmu dengan si A di tahun 2022? Gitu ya. Jadi kamu jangan keringat dingin dulu. Jadi gap research itu merupakan celah, apa yang menjadi celah ya dari penelitian lain sehingga kamu berminat untuk meneliti lanjutannya. Mungkin dengan lokasinya beda, kemudian variabelnya beda, terus teorinya juga beda. Itu ya. Nanti dijelaskan di bab pertama. Itu harus muncul gap research-nya. Intinya di sini kamu harus bisa menunjukkan ya, tidak hanya copy paste ya, ingat ya. Jadi dosen itu tahu kalau mahasiswanya itu hanya copy paste, ketika ditanya itu sudah jawabannya ngalor ngidul, sudah bingung. Lalu pertanyaan yang ketiga tentang hasil dan teori. Jadi data kamu bilang gini, tetapi teorinya bilang begitu lah, kok nggak bisa nyambung? Kalau ya data kamu, hasil kamu itu beda dengan teori, itu jangan panik dulu, itu nggak salah ya. Jadi penelitian itu nggak harus mendukung teori, ingat ya. Terus itu unik loh ya. Tinggal tunjukin aja hasil data sesuai dengan kondisinya, kemudian sesuai dengan fenomenanya. Saat kamu ambil data yang bikin hasilnya itu beda dengan teori, gitu aja, jangan ribet-ribet, jangan takut. Jadi kuncinya cuma satu, kuasai bab 3 dan kuasai bab 4 tentang hasil ya. Bab 3 tentang metode dan bab 4 tentang hasil. Penguji itu cuma pengen tahu seberapa kenal sih, seberapa ngerti sih kamu dengan tulisanmu sendiri. Jadi semangat berjuang skripsi, kamu pasti lulus. Coba sekarang absen di kolom komentar beberapa yang bikin kamu pusing sampai sekarang. Saya tunggu ya.